Halo sahabat Positif Podcast, obrolan yang benar bersama saya Yoyo B. Prasetyo, redaktur pelaksana teropongnews.com. Pada obrolan kali ini kita telah kehadiran salah satu tokoh di bidang hukum yang pernah menjadi wakil rakyat dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal dalam memperjuangkan masalah hukum di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada kesempatan ini, beliau akan membahas soal rencana hakim yang akan melakukan cuti massal pada tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Beliau adalah Arteria Dahlan. Bang Arteria, terima kasih nih telah datang di studio kami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Ini begini Pak, kita ini belakangan ini mendapat pertanyaan dari beberapa masyarakat terkait dengan rencana hakim melakukan aksi cuti bersama pada tanggal 7 dan 11 sampai 11 Oktober mendatang. Pak Arteria bisa jelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi di hakim itu sendiri? Iya, saya juga kaget. Makanya saya sekaligus juga sedih ya. Ya. Mencari keadilan. Nah, tapi berkali-kali saya sampaikan hakim ini berbeda. Waktu kita buat Undang-Undang Dasar, kita yakini betul hakim itu ya barang atau makhluk atau orang atau pribadi yang berbeda dari pribadi yang lain. Kalau bahasa hukumnya kita asosiasikan sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia. Betul. Makanya dinamakan hakim. Forumnya namanya mahkamah. Sangat sakral. Ya. Makanya berlakulah sakral. Kami panggil mereka itu semua adalah yang mulia. Even baru hakim 1 detik pun menjadi hakim, saya tuh disiplin. Ya. Saya memanggilnya selalu yang mulia. Yang mulia, betul. Nah, kenapa? Karena itulah tempat kita mencari keadilan. Karena disitulah kita mendasarkan Indonesia sebagai negara hukum. Betul. Nah, bayangkan kalau demo ya. Atau Aksi mogok bersama atau aksi mogok. Ya mungkin itu idenya out of the box. Betul. Mungkin gak ada yang nyangka. Tapi saya ingin sampaikan, Bapak Ibu yang mulia ini hakim. Kami panggil Bapak Ibu yang mulia. Ya. Bukan nggak ada harganya. Betul. Pasti punya harga. Ya. Bapak Ibu yang mulia itu ada di situ. Kita jadikan yang mulia bukan karena besaran angka-angka. Maksudnya dengan angka-angka artinya pendapatan dia atau Tidak bicara mengenai berapa kesejahteraan yang diperoleh. Itu loh. Saya adalah orang yang tidak pernah absen dalam pembahasan RUU jabatan hakim. Oh, iya. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di RUU jabatan hakim. Jadi kalau ditanya, ini juga mungkin kritik dan otokritik kepada keluarga kami yang ada di Mahkamah Agung. Ya. Karena dalam setiap kita membahas anggaran, nggak pernah itu dibicarakan mengenai yang kejadian ini. Tiba-tiba kita kaget. Sayangnya saya kaget pas saya sudah tidak menjadi anggota DPR. Gitu. Saya sedih banget. Iya, tapi kalau betul. saya jadi anggota DPR, saya akan fasilitasi betul ini. Dan saya akan yakinkan nggak usah demo. Ya, kenapa nggak usah demo? Karena Bapak Ibu ada di hati kami semua. Iya, betul. Beneran, Benar. boleh ditanya sama Pak Ketua MA, Ya. siapapun dia. Arteria Dahlan kepada hakim gimana? Boleh ditanya sama Pak Sesmanya. Ya. Berkali-kali kami tanyakan, apalagi yang kurang? Ingat lu, sudah punya PP 94. Ya kan? Punya hak keuangan dan tunjangan-tunjangan. Tapi yang di bawah ini masih menjerit. Ada yang salah di postur anggaran kalian. Ya. Coba, udah bang, semua udah. Kita sudah ini, selalu coba diputar videonya. Pasti kita support yang namanya politik anggaran Mahkamah Agung. Terakhir zamannya Pak Hasbi, bahkan kita kali lipat kali 2 itu. Dari 5 ke 10 triliun.
Nah, ini yang masalahnya gimana sih? Masalahnya ternyata yang kita naikin itu tidak netes sampai ke bawah. Kalau demo ke siapa? DPR-nya udah pasti pro hakim. Iya. Saya yakin, apalagi teman-teman yang masih existing, kami ini setengah hilang kan? Iya. Saya yakin yang masih existing ini juga pro hakim. Gitu loh. Pemerintah dengan sekuat tenaga menjalankan PP 94. Walaupun tidak dirasakan. Masih ada keluhan, ini inflasi. Iya. Ya kan, masih ada apa. Tapi kalau kita memajukan tanpa payung hukumnya tidak kita rubah, nanti akan ada penyelenggara negara lain yang menuntut hal yang sama. Di waktu yang sama. Sehingga apa? Yang mintanya hakim, yang datangnya, yang dapat bisa orang lain. Itu kan yang teman-teman Bapak Ibu hakim yang harus pikirkan juga. Kami ini ingat, kita gerak ini silent. Makanya kita luncurkan jabatan hakim. Kenapa kita nggak koar-koar? Karena nanti akan penyelenggara negara yang lain akan menuntut hak yang sama. Makanya kita buat di RUU jabatan hakim. Apa itu hakim? Kenapa kita perlakukan berbeda? Kenapa kita berikan hak keuangan dan tunjangan serta aspek kesejahteraan sedemikian rupa? Karena Bapak Ibu berbeda. Karena Bapak Ibu adalah yang mulia. Nah, spirit itu sudah ada. Spirit itu sebagian sudah dilaksanakan. Nah, saya lebih menyarankan ya politik anggaran di Mahkamah Agung itu yang dirubah. Oke. Kemudian baru kita bicara aspek regulasi. Revisi PP 94. Kita memainkan yang namanya Undang-Undang Jabatan Hakim. Itu yang jadi umbrella, yang jadi payung hukum. Sehingga nanti baik Menteri Keuangan, baik Menpan RB ya lebih mudah untuk memberikan anggaran. Walaupun saya pastikan dengan keleluasan fiskal saat ini, siapapun kementerian lembaga yang masuk Mahkamah Agung, ya tidak akan punya ruang fiskal yang begitu besar, karena memang kita juga nggak begitu leluasa untuk ngasih porsi anggaran pada 1-5 tahun ke depan. Kalau misalnya mereka benar-benar melakukan aksi atau cuti bersama itu, sebenarnya juga nggak efektif juga, Pak ya? Karena DPR-nya juga baru, pemerintahnya juga dengan baru juga, katanya. Betul. Pertama, saya teman-teman hakim menyambut ruang yang diberikan oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang akan menyikat habis para koruptor, ya kan? Untuk menyikat habis perlu lembaga peradilan yang bersih, ya kan? Tapi untuk lembaga peradilan yang bersih, tesisnya tidak semata-mata untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Karena ada antitesis lain. Ini loh yang di Mahkamah Agung, yang gajinya sudah puluhan hingga ratusan juta, tunjangannya sampai ratusan juta dan sebagainya, ternyata bisa korupsi juga. Itu loh. Makanya yang saya katakan tadi, sumber masalah teman-teman Bapak Ibu ini apa? Ya kan? Saya melihat bukan gaji dan tunjangan, hak keuangan dan kesejahteraan. Nah, itu yang harus dievaluasi, yang di value secara berkala. Itu ada di mana? Ya, sebagian ada di regulasi. Tugas kami. Tidak ada masalah dengan DPR, karena DPR pastinya mendukung hakim. Ya, sebagian lagi di rumahmu sendiri, di Mahkamah Agung. Bicara dengan sesmamu. Ini mudah-mudahan Pak Sesma yang baru ini juga saya pikir bagus lah ya. Mudah-mudahan bisa kayak Buya Hasbi tuh, kayak Pak Hasbi kan lebih bagaimana kesejahteraan pegawai lebih kelihatan itu. Nah saya, tapi biasanya yang terlalu kreatif masuk KPK juga. Orang juga bukannya Pak Sesmanya nggak mau bantu, mungkin dia juga takut atau khawatir nantinya. Nah kemudian masalahmu di mana? Bahwa kamu ini penyelenggara negara di antara penyelenggara negara yang lain.
yang menjadikan kami wajib berlaku adil kepada sesama penyelenggara negara nih. Makanya DPR karena berpihaknya sama hakim, kita buatlah RUU jabatan hakim. Itu loh. RUU jabatan itu sudah masih dibahas atau sudah menjadi undang-undang? RUU jabatan hakim itu yang menginisiasi, ya kalau DPR nggak peduli, yang menginisiasi DPR RI. Ya. Dari diskusi-diskusi kami mulai bulan Desember 2015, Februari 2016. Ya. Jadilah naskah akademis. Kita kasih ke balik harmonisasi. Hasilnya juga sudah jelas apa? Peningkatan kualitas ya kesejahteraan hakim. Baca itu kalau nggak salah di poin 3 atau berapa, udah hampir 7 tahun yang lalu. Kami yang di situ. Jangan ragukan kami. Please, jangan demo deh ke DPR. Ya kan, karena DPR itu punyanya hakim dan mencintai hakim. Ya. Kami yakin ya reformasi hukum ya dan sistem hukum termasuk lembaga peradilan, salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah hakim. Agar hakim bisa bekerja baik, salah satunya apa? Salah satunya adalah kesejahteraan hakim. Salah satunya apa? Adalah perlindungan terhadap hakim. Kami ciptakan berlapis. Makanya ini undang-undang jalanin dulu. Outputnya udah ada. Contohnya itu namanya undang-undang kejaksaan. Kita kasih senjata, kita kasih perlindungan jaminan diri atau jiwa, harta dan benda, kemudian keluarga. Proven, DPR sudah menghasilkan itu di undang-undang kejaksaan. Nggak usah khawatir. Bagaimana juga kesejahteraannya, kita juga. Teman-teman bayangin, Bapak ya. Sekarang ini hakim bukan polisi, tapi jabatannya AKBP semua. Apa AKBP? Anak kos belakang pengadilan. Gitu ya. Dengan punya undang-undang yang begitu hebat, mengatakan mereka yang mulia, tapi kita tidak tempatkan mereka sebagai orang yang mulia. Ini masalah kita. Kita hanya lip service, kekuasaan kehakiman ya yang mandiri, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tidak pernah kita pikirkan untuk kita jabarkan dalam tatanan implementasi. Mana bisa hakim mandiri kalau di bawah sana duduknya mainnya sejajar dengan Forkopimda yang ada di kabupaten kota. Mana bisa hakim mandiri kalau tinggalnya saja ngekos. Kadang-kadang ketemu sama perempuan malam, bisa jadi teman. Marwah hakim yang mulia itu dengan begitu mudahnya bisa terdistorsi atau terintervensi. Ya, bagaimana mungkin hakim bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Ya, kalau sekarang ini kita tidak, saya sedih lah. Yang mau jadi hakim rekrutmennya juga, mohon maaf, saya akui hakim sekarang bagus-bagus. Tapi kalau rekrutmen hakim lebih baik lagi, pastinya hakim ini lebih bagus-bagus lagi. Bagaimana mungkin kita mau ciptakan keadilan sebagai lembaga pengadil? Kenapa? Karena hierarkinya hampir sama-sama TNI Polri, tongkat komando. Kalau yang di atas nyuruhnya yang menangin A, yang A. Kenapa? Ya kalau nggak jalan ini. Stuck. Nggak bisa dia jadi dapat promosi dan sebagainya. Ini yang saya katakan, kita serius nggak? Mulai tatanya. Jangan sampai hakim yang paling lemah, anggota di kabupaten kota, dia harus punya yang namanya perlindungan hakim itu, agar dia bisa melakukan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dan mandiri. Nggak bisa ditelepon-telepon oleh panitera, nggak bisa diintervensi oleh pengadilan tinggi, nggak bisa diintervensi oleh Mahkamah Agung. Nah, lingkungan itu, ya ekosistem ini nggak bisa kita kerjakan satu hari. Nggak bisa kita kerjakan kalau semua pihak, termasuk juga yang di eksekutif, termasuk juga bos-bos mereka yang ada di Mahkamah Agung, termasuk juga dengan masyarakatnya. Jadi nggak sesimpel itu. Kita ngasih uang, yuk kita tingkatin besaran, gaji tunjangan, kesejahteraan, pasti DPR sepakat. Tapi DPR ini punyanya rakyat loh. Begitu kita kasih uang lebih, rakyat nuntut. Betul. Hai DPR,
Kok dia dikasih? Apa prestasi? Ya. Ini juga harus jadi bagian. Tapi DPR udah tutup mata. Tatkala rakyat bilang, DPR kenapa dinaikin gaji hakim? Kita tuh tutup mata pasang badan. Ini wajib kita naikkan. Ya, ya. Nah tapi juga memang kita juga jangan sampai nih cek kosong. Harus juga berbalas. Berbalasnya apa? Diiringi dengan semangat. Baik dari hakim itu sendiri, baik dari korps hakim, baik dari Mahkamah Agung, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pengadilan. Ya kalau saya pikir ya semuanya akan mengatakan sepakat kalau orang percaya peradilan ini tempat satu-satunya mencari keadilan. Nah sekarang ini kan akan jadi gaduh. Betul. Nah, saya yakin teman-teman hakim nanti demo, mogok, unjuk rasa. Mana manfaat sama mudaratnya? Saya yakin rakyat mengatakan udahlah. Ini kok seperti ini, ya kan? Rakyat tidak mendapatkan informasi yang berimbang bahwa Bapak Ibu sudah bekerja dengan begitu hebatnya. Rakyat tidak tahu Bapak Ibu ini bekerja dari Sabang sampai Merauke, yang sampai ke pelosok. Orang taunya hakim itu seneng kaya raya dan bisa ngatur perkara. Tatkala Bapak Ibu demo, udahlah. Manfaatnya tidak begitu banyak. Akhirnya nanti ada bad image, persepsi yang buruk kepada yang mulia Bapak Ibu hakim. Ini aja yang Arteria Dahlan khawatirkan. Di luar itu kami memahami suasana kebatinan Bapak Ibu semua. Sebenarnya Pak Arteria ngelihat nggak sih sebenarnya kenapa sih baru sekarang mereka melakukan seperti itu? Nah ini saya juga bingung. Sekarang saya udah nggak jadi DPR. Iya. Ya apakah mungkin adanya harapan dengan hadirnya presiden baru, pemerintahan baru. Tapi kalau alasan yang ke sana, fiskal kita kan makin lama makin ketat. Betul. Kok kita saatnya bayar utang ini, Iya. ya kan? Atau saya melihat jangan-jangan Pak Ketua MA udah mau ada yang baru. Oh, iya. Ini kan kita berandai-andai. Makanya saya lebih menyarankan pastilah. Walaupun saya di luar sistem, teman-teman saya di Komisi 3 masih banyak. Ya. Itu orang-orang baik semua. Saya bisa membantu Bapak Ibu juga untuk menyuarakan. Ya. Saya bukannya anti demo. Saya bukannya anti mogok. Ya kan, saya tidak mau Bapak Ibu yang kami selalu sebut yang mulia sama seperti yang biasa. Itu aja. Tapi Kak, Pak Arteria lihat nggak? Kok nggak ada yang mencegah ya? Seolah-olah ini bergulir gitu. Padahal kan ini pemerintah mau transisi juga. Dan itu nggak efektif nanti hasilnya juga. Nggak tahu. Ini kan ada seharusnya kan ada yang mencegah ya. Artinya atau yang melobi atau memediasikan seperti. Yang bisa mencegah hakim siapa? Hakim itu sendiri dan kop hakim. Iya. Tapi perbuatan mencegah sama saya ngomong janganlah demo itu pastinya tidak populer di mata hakim. Padahal kita sayang sama mereka. Iya. Yang kita khawatirkan ada yang menunggang ini Pak. Nah, saya nggak tahu lah kalau sampai kejadian seperti itu ya luar biasa. Jangan sampai lah. Ya, jangan sampai. Kita punya legacy yang bagus. Saya tuh sampai sedih kalau hakim di OTT. Bahkan saya dibully termasuk teropong juga bilang Arteria Dahlan tidak setuju hakim di OTT. Bukan. Saya hanya mengatakan tetangga kita loh. Kalau hakim salah, hakim nyopet, cuman dipanggil. Misalnya dipanggil ketua PT atau ketua Mahkamah Agung, ini hakimmu nyopet, terbukti, udahlah yang bersangkutan disuruh mundur, kasih sanksi administratif. Ketimbang hakim itu di OTT karena itu wakil Tuhan. Tapi bukan berarti saya tidak pro sama pemberantasan korupsi, enggak. Tapi itulah cara yang terbaik. Sudah diterapkan sudah. Malaysia menerapkan begitu. Tenang, kalau orang yang punya uang nggak takut di penjara Pak. Takutnya apa? Uang hilang. Jabatannya hilang. Biasanya orang yang punya uang itu hobinya kan uang sama jabatan. Betul. Jadi dia nggak takut di penjara. Nah, kalau kita hilangkan uang dan jabatannya, pasti dia lebih takut. Kalau begitu Pak, saya mau tahu juga selama Bapak di DPR waktu itu, Arteria kan konsisten untuk memperjuangkan nasib hakim atau profesi hakim. Kenapa tidak dari waktu Pak Arteria aktif
bersikap seperti hakim sekarang ini gitu. Atau Iya, saya juga bingung. Dulu itu biasanya IKHI ya, yang mulia diikahi ini rutin ngingetin kita terus, kita juga semangat. iya. Tapi kok belakangan ini 3-4 tahun terakhir ini kok udah nggak ada lagi isu RUU jabatan hakim. Gitu loh. Malah undang-undang kejaksaan nggak ada main satu masa sidang jadi. Betul. Nah, harusnya kan yang mulia itu juga belajar kok bisa Ya. gitu loh. Kebutuhan akan yang seperti saya katakan reformasi sistem hukum, reformasi lembaga peradilan, core-nya tuh di hakim, Ya. di kekuasaan kehakiman. Nah, pastinya itu juga seksi sekali untuk kita perhatikan. Nah, ini kan masalahnya kontinuitas, ya, nafas panjang untuk memperjuangkan. Ya. Tapi yakinlah, pastinya kita berpihak kepada para hakim. Iya. Arteria Dahlan hanya tidak setuju, monggo. Di luar itu kami adalah pejuang Bapak Ibu yang mulia hakim. Iya. Tapi kan ada juga yang menyatakan kalau bolehlah cuti massal tapi bergilir, jangan semuanya. Gimana? Buat apa? Buat apa? Apa pesan yang mau disampaikan? Pesanmu sudah sampai para yang mulia, dan akan kami perjuangkan. Ya. Akan kami perjuangkan secara maksimal. Suatu kehormatan bagi kami untuk melayani tanpa dengan mau di demo, mau mogok dan sebagainya. Itu. Kami juga sayang kalau saya masih anggota DPR, saya akan minta dipanggil Pak Sesmanya. Oh iya. Ini gimana? Anggaran sudah naik hampir dua kali lipat lebih. Tiba-tiba yang di bawah tidak netes, gitu loh. Ya. Saya tuh yang selalu menyarankan tiap saya kunjungan tuh saya pengennya nggak hanya ke pengadilan negeri ya. Iya. Saya pengen dong lihat rumah jabatan. Saya pengen dong lihat mobil. Wong gimana kamu bisa independen mandiri kekuasaan kehakimanmu? Wong mobilmu dari pemerintah kabupaten, dari Pak Bupati. Ada APBD semua ya? Iya. Ini masalah. Itu. Ini harus kita selesaikan. Pembangunan fisik oke. Ya, waktu itu kita bahas yang namanya pembentukan pengadilan tinggi baru, pengadilan tinggi agama, pengadilan tata usaha baru. Nah, ini salah satu bahan yang kita bangunlah yang baru-baru ini, tapi yang lama-lama ini masih belum selesai. Gitu. Saya pasti memahami suasana kebatinan yang mulia para hakim. Iya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Komisi 3 itu ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK, ada apa. Yang mulia ini, ya di saat mitra-mitra yang lain mungkin udah 3-5 tahun sudah punya kendaraan. Ya. Yang mulia ini ya dengan begitu hebat, bangga dan gak malunya, dia banyak naik sepeda motor masuk ke pengadilan dan pulang untuk bawa sepeda motor. Itulah hakim kita. Ya. Itu yang sampai saat ini saya selalu yakin betul. Kenapa saya harus membela para hakim? Yang enak itu datanya 7.700, saya bilang 9.000 hakim. Yang enak itu hanya nggak sampai 60-an yang ada di Mahkamah Agung. Itu loh. Atau yang nggak sampai 500 yang ada di pengadilan tinggi dan kepala-kepala pengadilan negeri yang seksi-seksi. Nggak semua kepala pengadilan gitu. Ya, ada kelas-kelasnya. Itulah yang hakim yang enak. Sisanya merana. Sisanya sengsara. Itu loh. Ini ya, kita suasana kebatinan apa yang mau disampaikan udah nangkep. Ya. Gitu loh. Permintaan Arteria Dahlan hanya udahlah tolong. Ya. Jangan sampai persepsi saya tentang Bapak Ibu yang luar biasa hebat ini agak ternoda sedikit. Gitu loh. Pasti kita akan bela. Doain aja 5 tahun lagi saya masuk DPR. Pastinya saya akan perjuangkan ini. Padahal ini pertanyaan terakhir aja sekarang. Kalau misalnya ini dalam waktu 1, 2, 3 hari ini ada yang memediasikan Partai Real misalnya, bagaimana posisinya? Pasti. Ya, saya bersedia. Bersedia ya? Kita akan ke Sesma, Ya. ya kan? Mudah-mudahan di pembahasan anggaran depan kita akan cari jalan keluar. Karena kalau kita mau bicara PP 94 itu domainnya bicara di pemerintah. Uang pemerintahanmu belum ada, ini menteri hukumnya jadi nggak hukum dan HAM, atau mau jadi menteri hukum aja, Iya, mau iya. jadi apa? Iya.
belum ada formasi orang yang akan menjadi dirjen peraturan perundang-undangan. DPR-nya juga masih baru. Ya. Bicara PP, bicara sama Menteri Keuangan. Allah tuh minta ampun. Saya tuh udah ampun-ampunan. DPR minta anggaran sendiri nggak bakal dikasih. Nah, apa? Kita diskusi, kita duduk bareng musyawarah. Ya, cari jalan keluar. Kalau misalnya cukup, ya kita mainkan di nomenklatur yang lain. Yang penting apa sih? Yang penting kesejahteraannya nambah. Ya kan? Saya nggak mau bicara gaji sama tunjangan. Bagi saya itu bukan hakim. Saya akan perjuangkan haknya mereka loh. Namanya hak keuangan dan kesejahteraan. Ya, komponen itulah yang termasuk rumah dinas, perjalanan dinas, macam-macam 9 itu ya. Kami akan perjuangkan. Pastinya itu. Saya jangan sampai ini nanti digeser isunya hakim mogok hanya untuk gaji dan tunjangan. Enggak. Jangan seperti itu. Hakim mogok itu menuntut hak keuangannya dan kesejahteraan yang sudah dijanjikan dan sudah diundangkan. Yang harusnya menjadi kewajiban kita semua, kewajiban negara untuk itu. Saya ngerinya itu loh, demo orang yang nggak ngerti dibilang hakim minta naik gaji. Kesannya rendah banget Pak jadi. Rendah banget. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Oh nggak mungkin. Di dunia yang begitu luar biasa kemajuan ipteknya, yang nggak mungkin jadi mungkin. Takutnya nanti bapak ibu yang mulia demo, isunya mau naik gaji. Dia nggak tahu, ya kan? Karena kalau bahasanya media, pemahaman orang habis baca berita itu hanya berapa? Nggak sampai 15 detik. Itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Sayang nanti. Pak Ter ya, makasih ya sudah memberikan Sama-sama. pernyataan bentuk hakim-hakim yang akan melakukan cuti masal ini. Salam hormat kami untuk yang mulia para hakim-hakim, ya baik yang ada di Mahkamah Agung, yang para yang mulia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, khususnya bagi hakim-hakim yang terserak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama ini, atas kerjasamanya, dan kami mohon jadilah hakim-hakim yang menjadi wakil Tuhan di dunia, yang senantiasa tidak akan alpa 1 detik pun untuk memberikan layanan pencarian keadilan bagi warga negara kita semua. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih Pak Ter. Terima kasih. Demikianlah obrolan saya dengan Arteria Dahlan. Semoga informasi dan pernyataan yang telah disampaikan itu memberikan manfaat buat kita semua. Sahabat Positif Podcast, obrolan yang benar.